Kali ini gua mau membahas dan merangkum animasi atau anime yang sudah pasti kita kenal semua. Karena anime ini sudah ada lebih dari 20 tahun menemani minggu pagi kita, bahkan sampai saat ini. Anime yang akan kita bahas kali ini adalah yang mana cerita di Stand By Me 2 ini menceritakan hari di mana akhirnya Nobita dan Shizuka menikah. Seperti apa rangkuman ceritanya? Film diawali dengan adegan di mana Nobita, Giant Sunio, dan Dekisugi dewasa baru pulang dari minum-minum pesta lajang. Karena keesokan harinya adalah hari pernikahan Nobita dan Shizuka. Setelah Nobita kembali, terlihat Doraemon dan Nobita muda juga berada di sana dan segera kembali ke masa lalu, masa di mana Nobita masih sekolah, dan akan kembali untuk melihat Nobita menikah di lain waktu. Scene berganti di mana terlihat Nobita baru pulang dan langsung kena marah oleh ibunya karena menyembunyikan nilai ulangan yang jelek. Di kamar terlihat Doraemon sedang membereskan barang-barang ajaibnya. Namun agar kamar tidak berantakan, dia menggunakan lem ajaib dan membersihkannya di loteng kamar. Di sana ada tongkat pelupa, jadi Nobita meminta Doraemon meminjamkan alatnya agar sang ibu lupa dan tidak lagi memarahinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang paket dari masa depan. Barang itu adalah tali penukar jiwa, yang mana jika dua orang memegang ujungnya, maka mereka akan bertukar tubuh. Tak lama tiba-tiba Nobita seperti tertabrak oleh sesuatu dan langsung membuatnya pingsan. Namun setelah terbangun, dia seperti menjadi Nobita yang lain. Dan tiba-tiba langsung masuk ke mesin waktu, sambil mengatakan akan menyelamatkan kita berdua. Dan tak lama, Nobita kembali. Namun kali ini Nobita seperti hilang kesadaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan mengatakan kalau Nobita dan Doraemon baru saja mengantarnya menggunakan mesin waktu. Hal itu membuat Doraemon juga sedikit kebingungan. Saat Nobita ingin menyembunyikan nilai ulangan yang banyak, sang ibu tiba-tiba memanggilnya, dan terlihat di sana juga ada Doraemon lain yang menggunakan jubah tembus pandang, dan langsung masuk lagi ke mesin waktu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti akan terjawab semua sejalannya dengan kisah di film ini. Setelah berhasil menyembunyikan nilainya, Nobita menemukan boneka kesayangannya sewaktu dia masih kecil. Dan Nobita juga teringat akan sang neneknya yang sudah meninggal sewaktu dia masih TK. Dan hal itu membuat Nobita begitu sedih karena hanya sang neneklah yang selalu memanjakannya. Kemudian Nobita berpikir untuk kembali ke masa lalu untuk melihat sang nenek. Singkat cerita, sampailah mereka di masa Nobita masih balita dan sang nenek masih ada ya. Banyak kenangan yang dirasakan Nobita. Kemudian mereka pun mencari sang nenek, namun ternyata tidak ada. Akhirnya mereka mencari di sepanjang jalan. Di jalan mereka bertemu Nobita kecil. Tak lama Nobita kecil pergi dan kembali dengan menangis. Ternyata habis dijahili Sunio dan Giant. Kemudian Nobita memarahi Giant dan Sunio. Tak lama sang nenek lewat, dan Nobita pun diam-diam mengikuti sang nenek. Sampainya di rumah, Nobita hampir ketahuan sama ibunya yang masih muda. Akhirnya Nobita masuk ke ruangan di mana sang nenek berada. Dan kemudian Nobita pun jujur kepada sang nenek kalau dirinya adalah Nobita saat sudah besar. Sang nenek pun percaya. Kemudian sang nenek mengatakan kepada Nobita kalau sejujurnya dia ingin sekali melihat cucunya bersekolah. Demi mewujudkan impian sang nenek, Nobita langsung kembali ke masanya dan mengambil ranselnya, dan kembali ke masa di mana sang nenek berada. Hal itu membuat sang nenek bahagia. Kemudian sang nenek juga mengatakan kalau dirinya ingin sekali melihat masa di mana Nobita menikah. Hal itu membuat Nobita terkejut, dan demi mewujudkan keinginan sang nenek, Nobita pun bertekad untuk mewujudkannya. Kemudian Doraemon mengatakan kalau masa depan itu bisa berubah. Akhirnya mereka ingin melihat keadaan depan dengan televisi masa depan. Dan benar saja, ternyata di hari pernikahan, Nobita dewasa menghilang. Kemudian Nobita menjanjikan kepada sang nenek untuk membawa sang nenek ke pernikahannya. Akhirnya Nobita dan Doraemon pergi ke masa depan, dan mereka keluar melewati toilet umum. Dan terlihat Nobita dewasa juga berada di sana. Kemudian Nobita dan Doraemon langsung menuju ke tempat pernikahan. Dan benar saja, terlihat orang-orang sudah khawatir menunggu kedatangan Nobita dewasa. Singkat cerita, akhirnya Nobita menyamar menjadi Nobita dewasa menggunakan jubah waktu, dan menggantikan Nobita dewasa untuk sementara. Dan meskipun sedikit kacau, akhirnya pernikahannya berjalan lancar. Namun saat dimana Nobita harus memberikan hadiah kepada Shizuka, tentu saja Nobita yang menyamar tidak memilikinya. Dan dia kemudian keluar dan mengatakan kalau hadiahnya ketinggalan di ruang tunggu. Dan Nobita pun keluar dan segera mencari keberadaan Nobita yang asli.
Akhirnya Nobita dan Doraemon pergi mencari Nobita dewasa, dan saat akan menggunakan alat ajaib yaitu tongkat pencari, Doraemon baru ingat kalau beberapa alatnya berada di kamar Nobita saat dia sedang beres-beres sebelumnya. Akhirnya mereka bertekad untuk kembali ke masa Nobita normal. Namun mesin waktu yang sebelumnya mereka gunakan ternyata menghilang, dan hal itu membuat mereka akhirnya putus asa dan tidak tahu harus bagaimana lagi untuk kembali. Singkat cerita, akhirnya Doraemon menemukan cara untuk keluar dari masalah yang ada dengan bantuan alat yang dibawanya, yaitu mesin waktu jiwa. Jadi, jiwa Nobita akan dikirimkan ke masa lalu untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan terjadilah seperti pada adegan awal di mana Nobita tertabrak oleh sesuatu yang ternyata itu jiwa Nobita dari masa depan, dan segera masuk ke mesin waktu dan mengatakan ke Doraemon akan menyelamatkan mereka berdua. Dan setelah berhasil selamat, akhirnya Nobita yang dari masa lalu merasa bingung dan bertanya-tanya kenapa dia ada dua. Akhirnya Doraemon menggunakan tongkat pelupa untuk menghilangkan ingatan Nobita dan segera mengembalikannya ke zamannya. Dan juga Doraemon masuk ke kamar Nobita menggunakan jubah transparan untuk mengambil tongkat pencari yang berada di loteng kamar Nobita, seperti di adegan sebelumnya saat Nobita dan Doraemon kaget saat ibunya memanggil. Kemudian menggunakan tongkat pencari, Doraemon pun mencari Nobita dewasa, yang mana ternyata Nobita dewasa berada di zaman mereka, yaitu di masa lalu. Dan mereka pun mencarinya. Dan benar saja, ternyata Nobita dewasa berada di taman. Kemudian mereka membawanya pulang. Sesampainya di kamar, Nobita bertanya kepada Nobita dewasa kenapa dia kabur dari pesta pernikahannya. Kemudian Nobita dewasa mengatakan kalau sebenarnya dia takut kalau tidak bisa membahagiakan Shizuka. Jadi dia cukup ragu. Tapi Nobita dewasa berjanji dia akan kembali di saat dirinya sudah siap. Kemudian Nobita muda juga menceritakan kalau dia sudah menggantikan Nobita dewasa di pernikahan. Namun akhirnya juga kabur saat acara pemberian hadiah, yang mana hadiahnya berada di Nobita dewasa. Itu kenapa mereka mencari-cari Nobita dewasa. Itu juga alasan kenapa pernikahannya batal saat mereka memperlihatkannya melalui televisi waktu kepada sang nenek. Batal karena Nobita tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, Nobita dewasa yang sudah berada di zaman dia muda merasa begitu amat senang. Jadi dia berpikir kalau dia ingin bersenang-senang sejenak untuk mengingat masa-masa kecilnya. Akhirnya Nobita dan Doraemon mengerti dan meminjamkan alat tali penukar jiwa agar Nobita dewasa dan Nobita muda bertukar jiwa. Dan Nobita dewasa bisa mencoba kembali masa-masa mudanya. Nobita dewasa berada di tubuh Nobita begitu amat senang. Dia pun melakukan semua kenangan yang pernah ia alami, seperti main baseball bersama teman-teman di lapangan dan juga mengganggu Suneo dan Giant agar mereka marah dan mengejar Nobita. Namun di kamar, ada seseorang yang muncul dari mesin waktu. Dia adalah penjual dari masa depan. Penjual itu mengatakan kalau tali penukar jiwa itu mengalami kendala saat produksi dan hanya bisa berfungsi selama 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, maka si pengguna akan hilang kesadaran dan hilang ingatan. Hal itu membuat Doraemon dan Nobita terkejut. Akhirnya mereka kembali harus mencari Nobita dewasa, karena waktu mereka bertukar tubuh sudah hampir 1 jam. Mereka pun mencari ke setiap tempat, namun Nobita dewasa tidak ditemukan. Karena ternyata Nobita dewasa pergi terlalu jauh saat dia dikejar oleh anak-anak SMP berandal yang ingin memalaknya. Nobita sudah terlihat mulai tidak sadarkan diri hingga akhirnya dia benar-benar pingsan. Dan Doraemon segera menyelamatkannya saat jatuh dari ketinggian saat menggunakan baling-baling bambu. Sedangkan Nobita dewasa, dia juga mulai kehilangan kesadaran, dan saat dia terpojok saat dikeroyok 3 orang anak SMP berandal, Giant dan Suneo akhirnya juga datang membantu dan akhirnya membuat anak-anak SMP tersebut kabur. Namun akhirnya Nobita dewasa pun rubuh dan tak sadarkan diri. Namun akhirnya Doraemon datang lewat pintu kemana saja. Kenapa nggak dari tadi coba? Dan dengan segera memberikan ujung tali penukar jiwa ke Nobita dewasa. Namun mesinnya tidak merespon. Beberapa kali dicoba pun tetap tidak ada hasilnya. Namun akhirnya Doraemon mencoba membantu Nobita dengan memantapkan tentang dirinya dan teman-temannya. Dan ingatan Nobita tentang mereka mulai terbangun. Dan akhirnya tali penukar jiwa pun mulai merespon, dan akhirnya mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing dengan selamat. Dan Nobita dewasa pun mengatakan kalau dirinya akhirnya sudah merasa siap untuk kembali ke pernikahan. Mereka pun mengantar Nobita dewasa menggunakan mesin waktu. Namun Nobita dewasa meminta mereka untuk mengantar ke waktu Nobita dilahirkan. Di rumahnya mereka hanya bertemu dengan sang ayah yang kebingungan. Akhirnya sang ayah berlari menuju ke rumah sakit tempat Nobita dilahirkan dan diikuti Nobita dan Doraemon. Dan di sana juga sang ayah memberikan nama Nobita Nobi yang menjadi harapan anak yang tumbuh dengan sehat. Mendengar alasan sang ayah, akhirnya Nobita mengerti kenapa namanya Nobita, walaupun menurutnya nama itu tidak begitu keren. Akhirnya mereka pun kembali ke masa depan. Dan dengan segera mereka menuju gedung tempat pernikahan dilangsungkan.
Namun akhirnya Nobita dan Doraemon menyuruh Nobita dewasa untuk pergi sendiri karena mereka masih ada janji yang harus ditepati. Yang mana mereka harus menjemput sang nenek untuk datang ke acara pernikahan Nobita dewasa. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Dan akhirnya Nobita dewasa pun masuk ke acara pernikahan. Di sana, Nobita disuruh untuk memberikan sambutan kepada para tamu undangan. Kemudian Nobita pun mengucap terima kasih kepada orang tuanya, termasuk juga neneknya. Juga kepada orang tua dari Shizuka. Dan dari jauh terlihat Nobita muda, Doraemon dan sang nenek juga berada di sana melihat Nobita dewasa yang sudah menikah. Nobita dewasa menyadarinya dan sedikit terkejut, namun dia merahasiakannya. Sang nenek begitu amat terharu. Terlihat air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kemudian nenek pun mengatakan kalau dirinya sudah cukup melihatnya, dan Nobita dan Doraemon segera mengantar nenek kembali ke masanya. Di meja Nobita dan Shizuka menyadari kalau Nobita yang sebelumnya palsu. Dan Nobita selalu menyembunyikan kesedihannya dan pada akhirnya Nobita dibantu Doraemon. Perkataan Shizuka membuat Nobita sedikit malu. Namun Nobita mengatakan kalau dirinya kembali untuk membahagiakannya dan kebahagiaan Shizuka. Ucapan dari Nobita membuat Shizuka begitu amat bahagia dan bersyukur. Kemudian Nobita memberikan hadiahnya berupa cincin pernikahan pada Shizuka. Di masa sang nenek, Nobita akhirnya berpamitan kepada sang nenek untuk pulang. Dan sang nenek sangat berterima kasih kepada Nobita karena telah mengabulkan impian sang nenek. Karena sang nenek mengatakan kalau untuk menepati janjinya, Nobita pasti banyak menderita. Nobita kecil yang cengeng, akhirnya menjadi anak laki-laki yang begitu amat baik. Hal itulah yang membuat sang nenek begitu amat bahagia. Perkataan sang nenek membuat Nobita tidak lagi bisa membendung air matanya dan menangis di pangkuan sang nenek. Dan Nobita mengatakan kalau dirinya ingin kembali lagi. Dan sang nenek mengatakan kalau Nobita boleh datang kapanpun dan sang nenek akan selalu menunggunya. Di mesin waktu saat perjalanan pulang, tiba-tiba kepala Nobita terpukul oleh tongkat pelupa dan membuat semua ingatan sebelumnya menjadi hilang. Dan saat sadar dia juga menanyakan kepada Doraemon kenapa dia bisa berada di mesin waktu. Hingga akhirnya Doraemon hanya tersenyum dan membiarkan semua kenangan Nobita hanya ada pada dirinya. Dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Doraemon Stand By Me 2 yang baru saja dirilis di tahun 2021 ini. Menurut gua, semua film Doraemon movie selalu bisa membangun emosi dari penontonnya. Terutama gua mungkin ya. Karena minggu pagi gua udah ditemani oleh serial Doraemon sekitar 20 tahunan lah. Entah kenapa gua masih suka nonton Doraemon hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian?